Halo, selamat datang kembali di channel Kasemago Network, channel abrak-abrak. Kali ini pada Kamis 28 Januari 2021 saya akan mengupas salah satu koleksi buku novel saya, ya, buku fiksi yang sempat populer di medio tahun 2013, ya. Bagi pencinta teori konspirasi yang ada kaitannya dengan Zionisme, Illuminati, Freemasonry, ya, Kesatria Templar, ya, buku ini wajib dibaca dan dikoleksi. Buku ini berjudul The Jakarta Script, Misteri Simbol Satanik di Jakarta, karya penulis tanah air Rizky Widyasmara. Buku ini sudah mengalami, pada waktu saya beli sudah mengalami 3 kali cetak, ya, menandakan termasuk cukup laris di pasaran. Saya beli di tahun 2013. Oh ya, lupa, bagi selain penikmat teori konspirasi, bagi yang menyukai film dan novel Dan Brown, Da Vinci Code, Angel and Demon, ya, buku ini mirip sekali, identik sekali dengan gaya narasi dan tema dari novel-novel karya Dan Brown, ya. Namun ini sangat berkesan aura Indonesianya karena bersetting di Jakarta, dan kebetulan pula Jakarta ternyata menyimpan begitu banyak simbol satanik yang berkaitan dengan Zionisme, Illuminati atau Freemason, ya, mungkin terkait dengan kolonialisme Belanda, ya, di mana orang-orang Belanda tidak hanya murni Belanda, namun di sana juga ada satu kelompok yang berkaitan dengan Freemasonry atau Illuminati. Ya, saya termasuk orang yang percaya bahwa novel adalah bentuk penyampaian kebenaran, ya, yang dibungkus dalam karya fiksi, ya. Jadi tidak semua novel, terutama yang bertema non fantasi, ya, itu adalah sebuah imajinasi. Namun saya juga meyakini di balik novel fiksi, ya, yang membahas kehidupan ini ada unsur kebenarannya di sana, dan mungkin lebih benar daripada buku yang non fiksi. Oke, saya bacakan dulu sinopsisnya, ya. The Jakarta Script, Dr. John Grant, simbolog terkemuka dari Amerika, tak menyangka bahwa kunjungannya ke Indonesia akan serumit ini. Datang sebagai pembicara di sebuah pertemuan komunitas penggemar teori konspirasi, Dr. Grant justru terseret ke dalam labirin kasus pembunuhan seorang pejabat pemerintahan. Misi pengejaran yang semula satu arah ternyata berbalik menyerang dirinya. Dibayangi teror, Dr. Grant harus segera menghentikan gerak sang pembunuh sebelum korban lain berjatuhan. Pengejaran itu tanpa disangka membawanya menelusuri lorong rahasia di Jakarta, menguak simbol-simbol terpendam yang tak banyak diketahui orang. Rahasia besar Jakarta yang sengaja dikubur dalam-dalam oleh para pembangunnya selama berabad-abad terkuak satu persatu. Bukti tak terbantahkan berserakan. Ada sejarah yang sengaja tak disampaikan. Intisari novel dari The Jakarta Script adalah sebuah kasus pembunuhan, ya, bergenre misteri, ya, detektif, ya, dengan tokoh utama Dr. John Grant, ya, simbolog terkemuka dari Amerika, kemudian dibantu dari kepolisian Jakarta, ya, Polda Metro Jaya, dan juga ada tokoh Indonesia yang lainnya. Setelah saya membaca buku ini, ya,
Saya justru tidak, mungkin lebih tepatnya bahwa buku ini sebenarnya menjelaskan pada pembacanya ya berbagai macam peninggalan satanik ya Freemasonry yang ada di Jakarta ya, dengan balutan kisah misteri detektif ya. Jadi menurut saya kisah dalam novel ini sebenarnya adalah upaya upaya jembatan penjelasan bagi pembacanya mengenal lebih jauh di balik kota Jakarta yang ternyata penuh dengan misteri bersimbolkan Illuminati ya, Freemasonry atau Zionisme ya, di mana kelompok rahasia ini ya yang masih belum bisa dibuktikan keberadaannya, namun sangat terasa sekali pengaruhnya ya, itu ternyata sudah mengakar kuat di ibu kota Jakarta, Batavia waktu zaman kolonialisme Belanda, di mana sampai sekarang bangunan-bangunannya, simbol-simbolnya masih dapat terbaca dengan jelas ya. Salah satu yang masih sangat terkenal dan difungsikan adalah gedung Bappenas ya. Gedung Bappenas serta Kota Tua Jakarta, di mana di sana ada Staduis ya, Staduis. Nah, ini gedung Bappenas ya, nama aslinya adalah Adustad Lodgebouw ya, merupakan gedung yang dibangun Belanda sebagai loji besar Vrijmetselaren Hindia Belanda. Warga pribumi Jakarta menyebutnya sebagai rumah setan ya. Jadi kisah pembunuhan yang ada dalam novel ini ya hanya sebuah cover ya, untuk sebenarnya target inti dari buku ini adalah menjelaskan berbagai macam peninggalan satanik di kota Jakarta ya, dengan dilengkapi istilah-istilahnya yang sangat mendetail ya. Buku ini benar-benar wajib dimiliki dan dibaca oleh para penggemar teori konspirasi ya. Saya bacakan dulu ini peta Jakarta ya, dimana pada bagian lapangan banteng itu membentuk lambang bintang Daud, David Star ya, kebalik ya, yang melambangkan lambang setan ya, Baphomet ya, Baphomet. Bagi kalian yang menggemari teori konspirasi ya, namun keakuratannya di atas 70%, saya sarankan membaca artikel yang ada di blog cahyonoadi.blogspot.com. Saya menemukan website ini sekitar tahun 2009 ya. Blog ini ya menjadi salah satu referensi utama saya dalam memahami dan menjelajahi dunia teori konspirasi ya, karena tingkat keakuratannya 70%, yang mana saya menelusuri kembali apa yang disebutkan dalam artikel blog ini ternyata ada benarnya ya, sesuai fakta. Ya, ini ada fakta dulu. Batavia dibangun VOC menurut cetak biru Freemasonry Hindia Belanda. Kelompok persaudaraan okultis ini menyiapkan aneka simbol masoniknya di berbagai tata ruang kota, arsitektur gedung dan monumen, prasasti makam dan lain-lain yang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Pada 1738 dan 1751, Vatikan menyatakan Freemasonry tidak bertuhan. Pada 1962, Presiden Soekarno membubarkannya. Namun pada 2000, Gus Dur menerbitkan Kepres nomor 69/2000 yang melegalkan kembali Freemasonry di Indonesia. Menurut catatan Dr. T.H. Stevens dalam Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764 sampai 1962 ya, tahun 2004, sejumlah tokoh Indonesia menjadi anggota persaudaraan ini. Mereka antara lain pelukis Raden Saleh,
Ketua Budi Utomo Raden Adipati Tirto Kusumo dan juga Kapolri pertama Raden Said Sukanto Cokro di Atmojo. Sekarang persaudaraan ini masih eksis sebagai motor utama kaum imperialis globalis. Pada awal Orde Baru, mafia berkelahi merupakan salah satu pelayan mereka. Kelompok ini kini dikenal sebagai kelompok libertarian. Semua deskripsi tata ruang kota, arsitektur museum, monumen, dan prasasti makam dalam novel ini adalah akurat ya. Jadi sebenarnya ini merupakan buku sejarah ya dalam bentuk novel. Ya, di dalamnya penuh dengan istilah-istilah yang mungkin sudah biasa ya, bagi para penggemar teori konspirasi, namun bagi yang belum, ada baiknya buku ini menjadi awal pembelajaran dan referensi utama untuk mengenal lebih dekat dengan apa itu dunia teori konspirasi ya, yang erat kaitannya dengan simbol Dajjal, satanik ya. Karena konon kelompok teori konspirasi ini adalah mereka menolak adanya Tuhan ya, dan mereka boleh menyembah iblis atau setan. Nah, ini dia daftar fotonya. Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah dulu Staduis ya. Saya pernah mengunjungi lokasi ini ya, sangat megah sekali ya, penuh aura ya Freemasonry ya, penuh aura okultisme. Kotak berisi 208 batu hadiah dari Istana Amsterdam kepada Staduis yang sengaja disusun 13 baris terletak di depan tangga utama Staduis ya. Jumlah 13 baris ini juga ada kaitannya dengan masonik ya, satanik. Gerbang utama Staduis ya, bagian atas melengkung terdiri pula dengan 13 batu ya, sama-sama 13 batu. Kemudian batu tengah atau keystone dipahat simbol mawar atau lotus dengan 13 bagian pula ya, erat kaitannya dengan simbol-simbol 13. Keystone atau batu kunci warisan arsitektural para mason yang terdiri dari 13 bagian terdapat di bagian tengah atau gerbang utama Staduis. Tulisan di pangkal meriam si Jagur ya, meriam yang sangat ikonik yang kini berada di halaman Staduis, halaman belakang Staduis. Tulisannya bermakna reinkarnasi seperti halnya Freemason yang kembali dilahirkan dari rahim Templar ya. Meriam si Jagur memang berasal dari gabungan beberapa meriam yang dilebur menjadi satu. Kubah oktagonal di depan Staduis yang dulu digunakan sebagai tempat air, bentuknya sama persis dengan gereja bundar para Templar yang sekarang masih bisa dilihat di selatan Prancis ya. Patung Hermes, dewa penulis kitab Kabalah, dulu terletak di ujung utara jembatan Harmoni, sekarang ada di halaman belakang Staduis. Tongkat yang dipegang Hermes merupakan simbol persaudaraannya, erat sekali dengan Freemasonry, Illuminati. Peta wilayah Menteng diputar 180 derajat. Taman Surapati menjadi simbol kepala Baphomet ya, salah satu iblis, dengan gedung Bappenas sebagai otaknya. Insert kiri bawah adalah simbol Baphomet si kambing iblis atau Lucifer ya, ini Lucifer. Salah satu batu makam di Museum Taman Prasasti dengan simbol tulang tengkorak yang lazim digunakan sebagai tanda makam Grand Master Freemasonry ya, atau petinggi Freemason. Nah, bundaran Hotel Indonesia setelah direnovasi pada 2001 ya, semakin mirip dengan mata Horus ya, simbol mata atau Amun-Ra Horus ya, atau All-Seeing Eye yang merupakan simbol yang paling ikonik selain bintang Daud ya dari para kelompok persaudaraan Freemasonry ini. Ini makam dengan simbol bintang Daud, simbol naga yang menggigit ekornya Ouroboros ya, juga erat kaitannya dengan para penyembah setan ini ya. Selain Museum Fathahillah, Museum Taman Prasasti merupakan surga bagi simbol paganis kabalis, diantaranya bintang David, salib Templar di makam Jenderal Kohler atas kiri, Ouroboros atas kanan, salib Ang kanan bawah, dan The Holy Grail kiri bawah ya, cawan suci. Rumah pemakaman keluarga Delden di mana nisan Maria Magdalena bawah ada di dalamnya, seluruhnya merupakan bagian di dalam Museum Taman Prasasti. Maria Magdalena juga dianggap the Illuminatrix atau yang tercerahkan ya.
Dan terakhir ucapan terima kasih ya bagi yang mendukung penulis dalam menyelesaikan buku ini ya. Ini Risyamara lahir di tak jauh dari Istana Merdeka Jakarta. Monas adalah taman bermain keseharian saat kecil. Kini kampung kelahirannya jadi belantara beton. Pembelajar yang tak pernah kenal kata usai ini hobi menyusuri Jakarta pada waktu malam. The Jakarta Script adalah novel pertamanya. Oke, sekian. Ini bukunya yang lain ya, sangat wajib untuk dikoleksi. Demikian ya, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.